Urusan antara Irma Suryani dan Nur Fadiyah masih berlanjut. Dan Irma yang sebelumnya melaporkan rekan bisnisnya ke polisi atas tuduhan. Awal kenal sama kedua orang ini kapan? Kenalnya sih dari tahun 2010 ya. Tahun 2010 saya kenal dia, waktu itu kami sama-sama teman arisan. Jadi di tahun 2010 itu kami kenal, terus karena kami menyukai barang-barang branded, akhirnya terjadilah jual beli. Itu di awal tahun sekitar 2010 apa 2011 gitu ya. Kadang saya beli barang dia juga beli barang saya. Sampai akhirnya tahun 2016 itu dia ngajakin saya bisnis solar laut. Dia telepon saya, dia bilang, "Kak Irma mau nggak bisnis solar laut gitu, nanti untungannya 60-40 gitu." Ya karena memang perusahaan dia bergerak di bidang perminyakan ya, bahan bakar, ya saya iya gitu, saya okekan gitu. Terus ngobrol, akhirnya terjadilah transaksi itu, sehingga saya mengeluarkan 2,7 miliar dengan diiming-imingin keuntungan 60-40. Kenapa diiming keuntungan? Kenapa harus 60-40 sementara saya pemilik modal? Nur Fadiyah bilang karena dia yang koordinasi, dia yang punya bunker, dia yang transaksi di laut, terus anak buah dia bla bla bla. Nah, saya yang pemilik modal 40% dari keuntungan. Begitu. Begitu di bulan sekitar Juni itu dia bilang ke saya, kan setiap penjualan kan ada keuntungannya gitu. Tapi ternyata di awal start aja itu nggak ada. Sampai bla 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 sampai di bulan berapa bulan, akhirnya saya minta aja uang saya karena keuntungan yang dijanjikan itu nggak ada. Ya udahlah, saya bilang saya mau balikin uang saya aja. Nah, akhirnya diberilah cek itu tadi, cek tanggal berapa ya, Desember 2016. Dia ngasihkan itu sekitaran awal Desember. Saya pegang ceknya itu tanggal berapa itu, akhir Desember kalau nggak salah ceknya itu. Nah, setelah itu cek kan masa kadaluarsanya kan 3 bulan. Setelah itu sebelum 3 bulan saya belum clearing kan. Setelah mau mendekati sekitar bulan April mungkin ya, saya clearingkan. Maret itu sebelumnya saya juga telepon sama dia. Saya bilang, gimana nih cek mau saya clearingkan, tolong dong diisi saldonya. Berkali-kali saya bilang seperti itu. Nah, terus nggak ada jawaban, sampai akhirnya ceknya saya clearing. Begitu, karena batas clearing cek itu kan 3 bulan terbitnya cek itu. Begitu. Setelah cek saya clearing, kita susah ya mau hubungin dia.
Tapi kemudian saya bisa hubungin dia, saya tanya ke dia, ini gimana? Saya tanyakan terus, gitu. Nah akhirnya bla 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 bla, saya ngomong ke dia, tolong kamu selesaikan. Kalau kamu nggak selesaikan, saya akan ke jalur hukum, akan menempuh jalur hukum. Nah, setelah saya berbicara seperti itu, awal tahun 2018, dia kasih, dia titipkan sertifikat dia sama BPKB dia. Dia datang ke rumah saya, Kak Irma, ini pegang dulu, nanti saya akan ambil kembali setelah saya bayar uang Kak Irma dan saya tarik cek dan BPKB dan sertifikat, begitu. Nah tapi setelah itu dia nggak bisa dihubungin, HP-nya nggak aktif. Ya saya kesulitan lah menghubungi Fadia. Ada 5 BPKB kalau nggak salah ya, dan 6 sertifikat. Itu. Ya akhirnya di tahun 2020 saya melaporkan ke Polresta Samarinda. Kasus itu bisa naik satu tahun 4 bulan ya. Ya. Saya dipanggil ya di Polda. Saya diperiksa. Saya bilang dalam rangka apa saya diperiksa ini? Ya itu tuduhan mereka merampas, mencuri, melakukan pemerasan, itu. Kasus yang saya laporkan di SP3 kan. Terus kasus saya di Polda sampai sekarang itu masih berjalan. Ya. Ya saya ingin penyidik itu profesional ya. Saya heran gitu. Cek kosong ini kan murni pidananya. Karena apa? Itu bahasanya saldo tidak cukup. Sementara yang mengeluarkan saldo tidak cukup itu bukan saya, tapi bank. Terus mereka melakukan cek lab karena dia tidak mengaku kalau itu tanda tangan dia. Nah sampai hari ini saya tidak tahu apa hasil cek lab itu. Begitu. Nah kenapa juga penyidik itu tidak menggali cek yang sudah diberikan ke saya itu ternyata perusahaan itu sudah pilot. Kenapa penyidik tidak menggali itu? Kok perusahaan yang sudah pilot itu bisa mengeluarkan cek? Itu satu. Yang kedua, kok rekeningnya di bank itu masih aktif? Sementara setahu saya harusnya kan semua harus ditutup. Setahu saya ya. Begitu. Nah, yang lucunya malah saya kok dilaporkan dan itu naik menjadi tahap penyidikan. Padahal ini kan satu rangkaian cerita. Dan saya sudah bercerita di Polres, sudah di BAP,
Kok tiba-tiba mereka melaporkan saya di bulan Juni? Dibilang saya merampas, padahal kan itu satu rangkaian cerita. Bagaimana caranya saya merampas? Terus kasus itu juga naik menjadi penyidikan. Apakah cukup bukti? Apakah ada saksi? Saya masuk ke rumahnya, saya masuk ke kamarnya, membuka berangkasnya. Ini kan apa ya? Konyol sekali gitu. Padahal di dalam BAP saya di Polres itu, saya sudah jelas menyebutkan. Saya heran kasus ini bisa naik. Padahal kan itu satu rangkaian. Satu rangkaian dengan apa yang saya laporkan di Polres. Begitu. Nah, terus ini tidak usah melebar kemana-mana. Ini masalah cek kosong. Tidak usah melebar ke A, ke B, ke C. Ini cek kosong. Yang unsur pidananya jelas. Kalau misalkan dia juga bilang cek dicuri, kok dia tidak melaporkan dari tahun 2016? BPKB-nya hilang, sertifikatnya hilang, ini barang berharga loh buat saya. Kalau buat saya itu semua barang berharga. Kenapa dia tidak melaporkan? Kenapa dia melaporkan setelah saya sudah melaporkan? Apakah itu laporan tandingan? Saya cukup tertekan ya, karena sudah 2 kali SP3. Ada apa dengan Polresta Samarinda? Apakah oknum anggota DPR itu kebal hukum? Tidak bisa dipolisikan? Bagaimana masyarakat yang lebih di bawah lagi? Sedangkan saya orang yang paham hukum, yang notabene juga saya pengusaha. Tapi saya bisa diginikan, apalagi orang yang masyarakat yang tidak mengerti hukum. Dan saya sangat prihatin sekali. Antara Irma Irma Suryani Suryani korban dan Nur penipuan Fadiah cek kosong masih oleh berlanjut. Nur Faidah dan suaminya Irma yang sebelumnya Hasanuddin melaporkan Mas'ud rekan bisnisnya ke senilai polisi 2,7 atas tuduhan cek miliar kosong rupiah. itu.